حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah hadirin sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita untuk tak lupa-lupa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala telah memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua. Yang alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dan juga masih diberikan kekuatan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali sholawat teriring salam semoga Allah mencurah limpahkan yaitu kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kelak, di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pesan yaitu Nabi Ismail alaihissalam kepada sang ayah ketika Ismail mau disembelih untuk dijadikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi Ismail alaihissalam berpesan hal demikian ini hadirin? Yang tujuannya adalah untuk meringankan, memudahkan proses penyembelihan sang ayah kepada sang anak. Maka Nabi Ismail alaihissalam berpesan kepada ayahnya, yang pertama adalah, wahai ayahku, ikatlah kaki dan tanganku. Artinya Nabi Ismail alaihissalam agar tangannya dan kakinya diikat oleh sang ayah Ibrahim alaihissalam, yang tujuannya adalah biar tidak menyusahkan sang ayah ketika menyembelihnya. Lalu yang kedua adalah, telungkupkanlah mukaku atau pipiku atau baringkanlah. Maka setelah itu hadirin Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan apa yang dipesankan, yaitu oleh sang anak Ismail alaihissalam ketika dia mau disembelih. Maka hal yang demikian ini hadirin dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu pada ayat yang ke-103 melalui surah Asy-Syaffat. Falamma aslamtu, ketika mereka telah berserah diri, ketika mereka keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk disembelih. Dan ketika Ibrahim alaihissalam telah membaringkan anaknya Ismail alaihissalam, pipinya yaitu ke bawah tanah. Artinya kita manusia mempunyai dua pipi, satu pipi kanan dan juga pipi kiri, atau pelipis kanan, pelipis kiri. Maka ketika Ibrahim alaihissalam telah membaringkan yaitu anaknya Ismail alaihissalam ke bawah tanah, yang pada waktu itu Ismail telah punya keyakinan bahwa kalau toh memang ia harus mati dengan disembelih untuk dijadikan kurban, karena dia telah ingat bahwa hidup dan matiku adalah semata-mata hanya karena Allah, Tuhan semesta alam. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku adalah, bahwa punya keyakinan Ismail dan Ibrahim alaihissalam itu adalah mati hidup adalah semata-mata hanya karena Allah,
Tuhan semesta alam. Maka dia rela mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dirinya yaitu disembelih. Ternyata setelah itu harimakumullah, setelah dibaringkannya, maka wanadainahu ayya Ibrahim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka panggil, mereka diseru, Ibrahim diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Lalu apa kata Allah? Qad shadaqta ru'ya. Qad shadaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpimu. Artinya harimakumullah, yang dulu telah kita ceritakan, apakah Nabi Ibrahim melaksanakan kurban ini, penyembelihan anaknya melalui mimpi atau langsung secara tatap muka? Tetapi adalah melalui mimpi. Yang dulu pernah kita baca ayatnya, falamma balagha ma'ahu sya'ya ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur mada tara. Maka di sini pun Allah Subhanahu wa taala berkata, qad shadaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika nazil muhsinin, maka sesungguhnya yang demikian ini kami memberikan balasan, yaitu kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Nanti ke bawahnya ada perbuatan apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada keyakinan Ibrahim alaihissalam dan Ismail, daripada kepatuhan dan ketaatan sang ayah, anak, yaitu demi melaksanakan tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya katakan, mengapa Nabi Ismail alaihissalam agar ditelungkupkan? Artinya rahimakumullah, biar Ibrahim tidak melihat muka anaknya sehingga nanti akan mengurangi rasa keikhlasan. Maka Ismail pun telungkupkanlah pipiku, mukaku ke bawah tanah agar tidak timbul rasa kasihan dan belas kasihan kepada diriku, yang akhirnya akan menyurutkan rasa keikhlasan. Maka dibaringkannya yang tadi saya katakan rahimakumullah, dan ketika mereka telah berserah diri, lalu mereka Ibrahim alaihissalam telah membaringkan yaitu Ismail alaihissalam ke bawah tanah itu, maka mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau diseru. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian mereka kami panggil, kami seru, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shadaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpimu itu. Inna kadzalika nazil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu harimakumullah, kami berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Padahal yang demikian ini hadirin merupakan uji coba yang sangat berat. Tetapi walaupun berat di hati hadirin, tetap keduanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan inna hada lahwal balaul mubin. Padahal sesungguhnya yang demikian ini adalah merupakan uji coba yang sangat nyata. Berat hadirin. Mengapa dikatakan berat? Karena kalau secara kita rahimakumullah, siapa yang ingin, yang mau anaknya kita celakakan? Tetapi dengan keyakinan bahwa ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mampu melewati halangan dan rintangan. Bahkan isu-isu dari iblis pun telah banyak yang sekiranya menggugurkan niat mereka. Tetapi mereka dengan penuh keyakinan yang tadi katakan kata Allah, qad shadaqta ru'ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu, maka kamu akan kami beri balasan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna hada lahwal balaul mubin, sesungguhnya yang demikian adalah uji coba yang sangat nyata atau yang sangat berat. Balasan apa rahimakumullah? Apakah Ismail alaihissalam jadi disembelih oleh Allah Subhanahu oleh Ibrahim alaihissalam? Ternyata hadirin rahimakumullah, Allah kelangsungan dalam ayat ini padainahu bidibhin adim, adalah Allah menggantikan dengan sembelihan yang sangat besar, yaitu dari surga.
Di dalam suatu kitab diceritakan di dalam tafsir Jalalain bahwa sembelihan dari surga itu adalah sama dengan kurbannya, yaitu Habil ketika diperintahkan untuk kurban. Maka untuk itulah rahimakumullah padanainahu bidibin adim, kemudian kami gantikan yaitu dengan sembelihan yang sangat besar, digantikan dari surga oleh malaikat, oleh Allah, dibawanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini adalah hanya cobaan, ujian, sehingga rahimakumullah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke puncaknya mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala kelangsungan dalam ayat ini rahimakumullah, maka kami Ibrahim ini adalah akan dijadikan legendaris. Artinya suatu kisah yang akan diabadikan di dalam Al-Quran. Untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang akan datang di hari kemudian. Artinya untuk kita semua. Maka yang dulu pernah kita katakan hadirin bacakanlah kepada mereka yaitu kisah-kisah Ibrahim alaihissalam. Mengapa demikian? Karena kisah ini adalah penuh ibrah, penuh contoh untuk kita semua dalam keteguhan dan keyakinan keimanan yaitu Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka Allah mengatakan salamun ala Ibrahim, kesejahteraan, keselamatan yaitu bagi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanamkan di jiwa raga kita keyakinan, tanamkan di hati kita adalah keyakinan, keimanan yang mantap, sehingga ketika kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan keikhlasan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.